Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari Universitas Sarjana Indonesia di informasi dan ini merupakan acara seminar kita yang membahas tentang HAM dan dialog antar budaya. Ini merupakan sebagai proyek kami. Dan di sini ada dua anggota ya. Yang pertama saya Muhammad Adam Fikri Dan saya Sarul Setiawan. Mari kita langsung ke materi pembahasan ya. Nah, di sini hak asasi manusia atau HAM. Jadi hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Kemudian pengertian HAM. Nah, HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dialihkan. Contoh, hak hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum. Kemudian di sini ada ciri-ciri HAM. Universal, berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, tidak dapat dicabut. Hak ini dapat dihilangkan atau dicabut oleh siapapun. Dapat semua hak memiliki kesetaraan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kemudian bersifat permanen. Hak ini melekat pada manusia sepanjang hidupnya. Di sini ada jenis-jenis HAM nih. Hak sipil dan politik, hak hidup, kebebasan berpendapat, hak memilih, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian ada hak solidaritas, hak atas lingkungan yang bersih, perdamaian dan pembangunan. Nah, contoh pelanggaran HAM: diskriminasi ras, agama atau gender, perdagangan manusia, penyiksaan dan penindasan politik. Upaya perlindungan HAM. Peran pemerintah membuat undang-undang yang melindungi HAM. Lembaga HAM, Komnas HAM, LSM, dan organisasi internasional seperti PBB. Kemudian pendidikan HAM meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, penutup nih. HAM adalah fondasi penting untuk kehidupan yang bermartabat dan damai. Pesannya, mari kita junjung tinggi dan hormati HAM demi kehadiran dan kesejahteraan bersama. Oke, jadi untuk dialog antar budaya ini nanti dijelaskan oleh Saudara Syahrul Setiawan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Adam. Saya akan melanjutkan presentasi dari Adam. Yang pertama, dialog antara budaya, membangun pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan. Yaitu pengertian dialog antar budaya. Dialog antar budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan individu atau kelompok dari latar belakang budaya, agama, atau nilai yang berbeda untuk menciptakan saling pengertian dan menghormati. Tujuannya adalah untuk mengatasi stereotip, meningkatkan empati, dan membangun kerukunan. Pentingnya dialog antar budaya: menghargai keberagaman, memahami perbedaan sebagai kekuatan bukan penghalang, mencegah konflik, mengurangi potensi konflik akibat salah paham atau prasangka, membangun perdamaian, mewujudkan harmoni di tengah masyarakat majemuk. Lalu prinsip dialog antar budaya: saling menghormati, menghargai perspektif dan kepercayaan orang lain. Lalu kesetaraan, tidak ada pihak yang merasa superior atau inferior.
Lalu empati, berusaha memahami pandangan dari sudut pandang orang lain. Lalu keterbukaan, bersedia mendengar dan belajar dari perbedaan. Strategi memperkuat dialog antar budaya. Pendidikan multikultural, mengenalkan nilai-nilai budaya sejak dini. Lalu forum diskusi, mengadakan seminar, lokarya atau debat terbuka. Lalu kolaborasi antara komunitas, mendorong kerjasama lintas budaya dan agama. Lalu yang terakhir, media dan teknologi, memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan nilai toleransi. Contoh praktik dialog antar budaya yaitu program Interfaith Dialog antar agama, lalu festival budaya lokal dan internasional, lalu kegiatan sukarela lintas budaya, lalu yang terakhir kampanye media sosial untuk melawan intoleransi. Untuk kesimpulan, dialog antar budaya adalah kunci untuk membangun dunia yang damai, toleran, dan inklusif. Lalu pesan, mari kita jadikan dialog sebagai jembatan menuju pemahaman dan persatuan. Oke, jadi demikian presentasi dari kami. Di sini ada kutipan nih dari Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Oke, silakan bagi peserta seminar yang ingin bertanya. HAM atau dialog antar budaya nih. Oke, Dimas, silakan mikrofonnya diaktifkan aja. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Dimas Raihanul Fadila. Menurut kalian konflik terhadap diskriminasi ras agama tuh seperti apa ya? Oh, maksudnya contoh diskriminasi ras di Indonesia gitu ya? Iya. Oke. Jadi kita buka di. Nah, contoh pelanggaran HAM kan diskriminasi ras nih di Indonesia. Jadi contohnya gini, kita telah menyaksikan ya di sosial media, misalnya ada suatu tayangan berita atau video viral, contohnya di Instagram lah. Nah, kemudian nih netizen ini menghina seseorang atau individu, misalnya dari segi fisik, kemudian suku, terus agama gitu kan. Jadi yang seseorang viral itu kemudian dihujat nih oleh beberapa netizen yang tadi dia ngejek keras lah, ya bisa agama, bisa suku gitu kan, kemudian fisik juga. Nah itu nggak boleh. Jadi walaupun misalnya kita kesel nih dengan seseorang, lebih baik kita memberikan ya kata-kata yang damai lah, yang bijak, sehingga teman-teman yang lain itu tidak mengikuti, tidak terpengaruh lah. Kan kita sama-sama tinggal di Indonesia, kita lebih baik menasehati aja orang yang misalnya tindakannya keliru atau salah. Itu dihina fisiknya kah, agamanya kah, gitu kan. Nah itu kan sebelumnya pernah terjadi tuh konflik agama ya kan, contohnya di Sulawesi Tengah, suku dan agama berperang di sana. Itu jangan sampai kita memicu perang suku, perang agama seperti di 2005 yang terjadi di Sulawesi Tengah. Ya kita betul-betul harus menghindari tuh kayak gitu, karena bisa membahayakan, bisa bangsa ini terpecah belah gitu. Jadi itu contohnya tuh Dimas ya. Kita harus berikan informasi yang damai, yang bijak, sehingga tidak memicu
dari satu kelompok kah atau kelompok lain kah gitu. Jadi kita menjaga perdamaian lah di negara kita. Mungkin kira-kira gitu jawabannya. Ya, terima kasih ya. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaan tanya jawab ya ditutup ya. Mungkin nanti bisa kalau ada pertanyaan lagi bisa di chat atau bisa di berikan ke aplikasi lain gitu atau chat lain lah gitu ya. Ya demikian, ya mungkin itu saja pemaparan materi seminar pada hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Semoga dengan ditayangkan materi ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih.